Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil Mustafal Amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil Mubin Al-hadi ila siratihil mustaqim Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama saya muliakan dan saya hormati para asatidzah, para orang tua, para sesepuh, para guru agama, pengurus masjid, bakti, lurah, dan yang lainnya. Mohon maaf, saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Di rumah Allah ini mari kita doakan beliau-beliau, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan insya Allah selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Tidak terlupa kita pun yang hadir pada malam yang mulia ini. Kenapa saya katakan mulia? Malam ini mulia karena kita bersama menyebutkan sejarah seorang yang mulia. Dan mudah-mudahan kita pun, para jamaah yang hadir pada malam ini pun, Allah jadikan sebab, Allah pun panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, diluaskan rezeki kita, dan insya Allah semuanya bisa berangkat haji. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Sudah boleh saya ceramah? Sudah boleh? Bu, nggak ada orang. Bu, yang nggak jawab saya doain suaminya nikah lagi. Ayo, di rumah Allah ini doa diijabah. Yang gak jawab doa saya berlaku. Bu, takut kan? Pada malam yang mulia ini saya pengen menyampaikan, sebenarnya ibu-ibu ini gampang masuk surganya. Masuk surga dengan jilbab-jilbabnya, walaupun belum lunas. Bagaimana caranya? Gampang. Mampu diem aja lagi ceramah 1 jam aja, insya Allah masuk surga sama jilbabnya. Betul kata Pak Lurah tadi, kadang-kadang kita ceramah, ibu ceramah juga, akhirnya nanti amplopnya dibagi 2 nih. Pada malam yang mulia ini, alhamdulillah, pertama
Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini kembali juga kita dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara tasyakkur. Apa sih artinya tasyakkur? Kan banyak orang kalau pindah rumah tasyakkur. Acara maulid tasyakkur, bikin acara maulid. Acara Isra wal Mi'raj tasyakkur, bikin acara Isra wal Mi'raj. Nah, sedikit kita pengen tahu apa sih maknanya tasyakkur supaya kita lebih paham dan memaknai. Artinya tasyakkur itu belajar bersyukur. Karena kelas kita belum orang yang dikatakan pandai bersyukur. Betul? Betul? Makanya ada kalimat tasyakkur. Ulama mengumpulkan kita, ayo kita ungkapkan rasa tasyakkur, belajar bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita nabi yang mulia, nabi yang agung, baginda Nabi besar Muhammad Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Sebelum saya sampaikan kalimat dari kitab Rahikul Maktum, saya pengen sampaikan ayat Allah yang mulia. Allah berkata di dalam Al-Quran. Apa perkataan Allah? Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bu, nggak jadi masuk surganya. Bu, ini mic-nya kecil, gedean suara ibu. Terusin. Banyak kang parkir. Kan tukang parkir lanjut gitu. Jadi saya mirip mobil dong. Allah katakan washkuru ni'matallah. Apa sih maknanya washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun? Jadi kita kalau ngaji seperti ini, seperti Pak Lurah katakan tadi betul, supaya apa? Pulang ada yang kita bawa. Jadi bukan hanya ketawa-ketawanya saja. Pulang itu bawa ilmu dan kita amalkan ilmu yang disampaikan. Supaya acara-acara ini bermakna fid dunya wal akhirah. Maka apa ayat Allah? Allah mengatakan bersyukurlah kalian. Ini perintah. Ini amr. Kalau dalam ilmu nahu itu sharaf itu amr, perintah. Apa kata Allah? Washkuru, hai kalian manusia, bersyukurlah. Bersyukur atas apa? Washkuru ni'matallah. Bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu. Saya mau tanyakan, nikmat Allah banyak atau tidak? Bu, yang gak jawab doa saya masih berlaku. Nikmat Allah banyak atau tidak? Washkuru nikmat Allah. Bersyukurlah atas segala nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari ujung ayat tersebut Allah katakan in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kau memang jadikan Tuhan ini Allah, tempat kalian menyembah, tempat kalian bersujud, tempat kalian meminta, maka kata Allah washkuru, bersyukurlah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh tanya? Boleh. Bu, boleh bertanya? Boleh bertanya?
Kata wong Palembang boleh betakon dah. Betul ya? Boleh bertanya? Saya mau tanyakan, nikmat apa yang paling besar? Nikmat iman atau nikmat Islam? Ini saya nggak terusin di ceramah sampai besok kalau belum ketemu jawabannya. Hah? Nikmat Islam atau nikmat iman? Islam atau iman? Iman. Iman dulu lah, baru Islam. Berarti Islam gak nikmat? Hah? Islam atau iman? Iman dulu, baru Islam. Iman dulu, baru Islam. Ada iman, ada Islam. Mana yang besar? Berarti nikmat sehat gak nikmat? Jadi jawaban yang benar yang mana? Semuanya nikmat. Semuanya nikmat. Kira-kira jawabannya mana yang betul? Iman saja atau muslim saja atau sehat saja atau semuanya? Jadi semuanya yang betul? Semuanya yang betul? Ya sudah, saya anggap betul daripada nanti saya nggak boleh pulang. Artinya, nih jawabannya nih. Jawaban antum semua nggak ada yang salah. Iman betul, Islam betul, sehat betul. Yang saya tanyakan mana yang lebih besar dari itu semua? Saya nggak suruh jawab. Tadi disuruh jawab diem. Sebenarnya akbar min dalik wa a'zam min dalik. Kita terkadang kurang paham dan kurang memaknai, bahkan kurang bersyukur. Kita harus cari tahu dari mana kita tahu Islam, dari mana kita tahu iman, dari mana taunya cara bersyukur tentang sehat. Kalau ditanyakan iman, Islam, artinya kesehatan, semua ini nikmatnya besar. Oh ternyata ada yang lebih besar daripada itu semua. Ada yang lebih hebat daripada itu semua. Dari nikmat yang besar ini kita tahu iman. Dari nikmat yang besar ini kita tahu Islam. Dari nikmat yang besar ini kita tahu bagaimana mensyukuri kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia ini? Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala lahirkan buat kita, utuskan buat kita, Isra wal Mi'rajkan buat kita, tidak lain dan tidak bukan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad. Dari Nabi Muhammad kita tahu itu semuanya. Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ngajak kita beriman, ngajak kita Islam, ngajak kita bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita ngajak kumpul mengungkapkan rasa tasyakur ketika ada Maulid dan ketika ada Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Salatullah salam. Yang semangat. Salamullah ala. Sekali lagi semuanya, salatullah. Salatullah
Sin. Lantas Ibnul Qayyim di dalam kitabnya beliau mengatakan usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih rakibal burak suhbatal Jibril alaihi salatu wassalam fanazala hunaka warabatal burak bihalaqati masjid wasalla bil anbiya'i imaman. Understand? Yes. Nenek-nenek paham, understand? Ibnul Qayyim mengatakan usriya bi Rasulillah, diisrakan Nabi. Nah, sedikit pengen kita bahas apa itu aslinya, artinya Isra, apa artinya Mi'raj. Punya dua makna yang berbeda. Bu, Bu, masih hidup? Usriya bi Rasulillah artinya di Isra. Isra itu perjalanan. Kalau Mi'raj naik sampai bertemu kepada Allah. Isra perjalanan dari kota Mekah sampai Palestina. Ini kampung apa namanya Masjid Bakti ini? Dusun Baru. Dusun Baru. Ibu tahu Palestina di mana Aqsa? Dusun Baru belok kiri. Jadi Isra itu perjalanan, Mi'raj itu namanya naik. Jadi ketika ngambil ibadah sholat itu namanya Mi'raj, naik kepada Allah. Isra perjalanan dari kota Mekah ke kota Palestina. Nah, dalam perjalanan ini sedikit ceritanya sudah banyak kita dengar, hanya saya singkat. Nih saya kasih tahu nih, rahasia penceramah itu kalau lihat jam. Apa rahasianya? Rahasianya, wah waktu masih panjang, mau ngomong apa lagi nih? Jadi usriya bi Rasulillah, diperjalankan Nabi. Nih biar semuanya dengar, walaupun cerita ini sering kita dengar, tapi saya singkat saja. Saya ngambil poinnya supaya kita paham. Usriya bi Rasulillah, diperjalankan Nabi. Bi jasadihi ala sahih, artinya dengan jasadnya dan dengan ruh, bukan mimpi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Understand? Bi jasadihi ala sahih, artinya dengan jasadnya dan dengan ruhnya. Pakai apa? Rakibal burak, berkendaraan yang bernama, sudah tahu semua kita. Suhbatal Jibril, ditemani malaikat yang bernama Jibril. Fanazala hunaka, sampailah di kota Palestina, singkatnya. Rabatal burak bihalakati masjid, Nabi sampai di halaman masjid, Nabi mengikatkan burak di pagar daripada pagar masjid. Bu, Pak, Bu,
Makanan khas ini apa? Tempe samo bae. Rabatal burak bihalakati masjid. Nabi mengikatkan buruk itu di halaman masjid, pagarnya. Buruk ini kalau kita pengen tahu nggak butuh diikat, nggak bakal kabur. Karena buruk girang senang bisa ditunggangi oleh manusia yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Di antara pelajaran-pelajaran yang ada di Isra wal Mi'raj, Nabi mengajarkan kita ikhtiar. Itu buruk nggak bakal kabur. Kenapa Nabi ikat? Nabi ngajarin ikhtiar. Understand? Yes. Wasalla bil anbiya'i imaman. Ini yang paling hebat, yang paling mulia. Wasalla bil anbiya'i imaman. Setelah mengikatkan buruk, Nabi masuk ke Masjidil Aqsa. Tidak lama setelah Nabi masuk, sudah dipenuhi itu masjid dengan para nabi dan rasul. Dari Nabi Allah Adam sampai sebelum dibangkitkannya kita punya Nabi, penuh itu masjid dengan semua Nabi dan Rasul. Atas izin Allah, atas perintah Allah, Sayyiduna Jibril, malaikat Jibril mengambil tangan kanannya Rasulullah, isyaratan, sebagai isyarat Nabi ditarik ke mihrab. Nih mihrab, Nabi oleh Sayyidina Jibril ditarik ke mihrab. Sebagai apa? Isyaratan beliau ditunjuk menjadi seorang imam. Padahal Nabi, kalau bahasa anak sekarang, Nabi paling milenial. Ya. Yang paling muda, yang paling kecil, Nabi Adam yang paling tua, semua nabi-nabi dan rasul semuanya paling tua, Nabi Muhammad yang paling kecil, tapi atas kecintaan Allah terhadap Rasul, walaupun milenial dan memodernkan agama, Nabi ditunjuk sebagai imam. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sebagai isyarat pimpinan para nabi dan rasul. Nggak boleh pada saat itu ada yang jadi imam kecuali kita punya nabi, baginda Nabi besar Muhammad. Karena nabi ditunjuk. Lihat para nabi dan rasul. Saya pengen semuanya dengar dengan hati dan telinga, ya. Para nabi dan rasul semuanya yaftakhirun. Apa itu yaftakhirun? Semuanya bangga, semuanya senang, semuanya girang. Kenapa? Pernah jadi makmumnya kita punya nabi. Semua para nabi dan rasul ini pengen jadi umatnya nabi, tidak diijabah oleh Allah, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngomong-ngomong saya ceramah keringetan ini. Iya. Baru sadar. Iya. Tapi lebih bagus masjid itu nggak pakai AC, cukup pakai kipas. Ini aja Jumat pada tidur, apalagi pakai AC. Kadang-kadang memang niat dari rumah numpang tidur ke masjid. Lihat nanti bulan puasa. Jadi tadi saya dipesanin sama panitia 25 menit saja.
Sekarang sudah 25 menit setengah. Masih kuat? Saya sudah tidak. Dari Palembang belum istirahat, dari Jakarta belum istirahat ini. Jadi sudah dulu ya. Nah, para nabi dan rasul mereka bangga, mereka girang, mereka senang. Kenapa? Pernah jadi makmumnya Rasul, subhanallah. Mereka pengen jadi umatnya Nabi, tidak bisa. Nah, seharusnya apa? Seharusnya kita ini harus lebih girang dari para nabi dan rasul. Kenapa? Kita bukan hanya makmumnya nabi, kita makmum juga sekaligus umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Assalamualaikum. Saya mau tanya semuanya, jujur ya. Tadi di masjid saya bilang sudah, sedikit-dikitnya siksaan orang yang tidak jujur itu mukanya hangus hari kiamat. Dan saya bilang, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti di akhirat ketemu saya agak-agak angus, ya. Waktu di masjid bakti nggak jujur. Jujur ya, Bu, doa saya masih berlaku. Kita ini banyak dosa atau banyak pahala? Hah? Semuanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tanya lagi nih, jangan sampai salah nih, takutnya salah dengar. Kita banyak dosa atau banyak pahala? Kalau jawaban banyak dosa harus konsekuen kalau saya tanya ya. Orang banyak dosa tempatnya di mana? Tadi kan ngaku banyak dosa. Di neraka atau di surga? Emang orang jamaah Masjid Bakti ini nggak ada duanya. Di sini doang rumus banyak dosa masuk surga, cuman di sini. Kalau orang banyak pahalanya, insya Allah masuk. Yang banyak dosa masuk. Waduh, bisa salah kejadian ini. Artinya, jadi nggak ada satupun yang ngaku pahala. Ada kayak 1 orang setengah gitu. Jadi banyak dosa banyak pahala. Kalau dikatakan belum tahu nggak mungkin. Karena hadis Nabi jelas, Nabi katakan hasibu qabla an tuhasabu. Kau hisab dirimu sebelum dihisab sama Allah. Nggak mungkin ada Nabi ngomong kau hisab dirimu sebelum dihisab dari Allah. Berarti setidaknya kita tahu diri kita lebih banyak dosa atau lebih banyak pahalanya. Betul? Jadi dosa atau pahala? Ya bingung, langsung bimbang. Dosa atau pahala? Ada juga yang jawab pahala. Tapi nggak apa-apa ya. Kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, yang bilang Sayyidina Umar bukan saya. Kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, orang yang ngaku-ngaku banyak pahala adanya di neraka. Siapa tadi yang ngaku? Jadi intinya kita ini di mana sebenarnya? Nih, nggak bisa juga, wallahu a'lam. Kalau kita katakan, oh Allah maha rahmat, Allah maha kasih sayang, ya sudah, betul memang Allah maha rahmat, Allah maha kasih sayang. Kalau hanya berpatokan itu, nggak ada ustadz, semua orang maksiat semua. Betul? Nah intinya, kalau tadi Nabi dan Rasul girang,
menjadi makmumnya Nabi, kita harus lebih girang karena kita makmum juga sekaligus umat. Apa hubungan sama dosa kita nih? Saya kasih tahu. Bu. Bu. Ini ada ayat Allah. Ini supaya membuka diri kita saja. Ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Termasuk ayat ini sering kita dengar. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin. Ini yang saya katakan, kenapa nih kita harus bangga jadi umat Rasul nih. Ya. Kita banyak dosa, betul? Kita banyak dosa. Allah katakan kuntum khaira ummatin. Yang ngantuk saya doain berangkat haji. Amin. Yang enggak ngantuk saya doain berangkat haji dan masuk surga. Tinggal pilih. Karena orang berangkat haji kadang-kadang masih bikin dosa, bisa masuk neraka. Jadi yang ngantuk saya doain berangkat haji. Lo enggak amin lagi. Yang enggak ngantuk saya doain berangkat haji dan masuk surga. Yang ngajinya nyender-nyender, pahalanya bagi dua sama tembok. Nih saya udah ceramah, mikir, berdiri, keringetan, bayaran gak jelas. Yang ngaji nyender lagi, kayak warung kopi. Terusin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini sebaik-baik umat. Apa? Kayak enggak sinkron jadinya. Bagaimana enggak nyambung? Kita tadi bilang banyak dosa. Allah puji kita, kalian sebaik-baik umat. Betul atau tidak? Kan kita tanya nih, ini sedikit ilmu. Kita tanya pada diri kita, pribadi kita, kan kita ini banyak aib. Kalau Allah zahirkan aib kita, malu kita keluar rumah. Tapi kita banyak dosa ini, terus ada pujian. Allah puji, kalian ini sebaik-baik umat. Sedangkan kita merasa kita belum pantas disebut sebaik-baik karena kita banyak dosa. Pak, jujur ya. Yang enggak jujur masih angus nih. Sholat subuh jam berapa? Jam 4. Nah, mulai bingung dah. Jam 4. Sholat subuhnya jam berapa? Saya nggak tanya subuh jam berapa, sholat subuhnya jam berapa? Atau sekalian duha pakai kunut? Hah? Dari situ saja, dari menjaga solat saja yang berhubungan sama Isra wal Mi'raj yang Nabi ngambil langsung diberikan oleh Allah, masih banyak di antara kita yang belum bisa menjaga solatnya. Tidak usah jauh-jauh, mungkin diri kita, keluarga kita, anak kita, mungkin ada yang orang tuanya yang belum mau solat. Bukan orang sini. Orang sini Masya Allah sama. Jadi bagaimana bisa memaknai yang dikatakan oleh Allah kuntum khaira ummatin, kalian ini sebaik-baik umat. Yang Nabi Isra wal Mi'raj, lihat di antara nih. Nabi ketemu Nabi Musa di langit. Assalamualaikum. Ibu kenal Nabi Musa?
Nggak kenal. Ibu kenal Nabi Musa? Di mana? Maksudnya kenal di sini yang nggak ketemu. Apa kenalan? Oh, Nabi Musa. Oh, saya umat Nabi Muhammad, kenalan yuk. Bukan begitu. Kenal di sini maksudnya tahu Nabi Musa adalah utusan Allah. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad mengucapkan salam, waradda bihi warahaba bih, disambut sama Nabi Musa. Senang Nabi Musa didatangi oleh kekasihnya Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Enggak lama setelah ada dialog basa-basilah boleh dikatakan, kemudian Nabi Muhammad minta izin untuk naik ke langit berikutnya. Nabi Muhammad belum jauh meninggalkan Nabi Musa. Fabaka Musa bukaan syadida. Enggak lama Nabi Musa nangis. Pak, Pak, Bu. Enggak lama ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Fabaka Musa, nangis Nabi Musa. Bingung. Malaikat Jibril, malaikat bertanya kepada Nabi Musa, ma yubkika ya Musa. Di antara nih kita biar tahu kenikmatan Mi'raj. Kenapa engkau menangis wahai Musa? Ma yubkika. Maka Nabi Musa mengatakan, menunjuk ke arah belakang Rasulullah yang meninggalkan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, gulaman bu'itha min ba'di. Itu seorang nabi jauh umurnya di bawah aku. Akan tetapi Allah muliakan beliau. Allah cinta kepada beliau. Dengan gara-gara Allah cinta kepada beliau, umat Rasulullah lebih banyak masuk surga daripada umat yang lainnya. Ini keberuntungan. Makanya dalam kitab Maulid Simtudurar, pengarang kitab Maulid Simtudurar, ya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan apa? Ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bir Rasul, zukhri wa fakhri ubahammil alihil hamul. Apa kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Alangkah beruntungnya kita, alangkah beruntungnya kita, alangkah beruntungnya kita. Allah berikan kita baginda Nabi besar Muhammad. Salatullah salam. Salatullah ala Yasin. Sekali lagi semangat, cinta Nabi. Salatullah salatullah ala Yasin. Lantas adalah pujian dari Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ada pujian dari Allah yang mengatakan kalian ini sebaik-baik umat. Nah, kita merasa belum pantas dipuji oleh Allah. Kenapa? Kita banyak dosa. Lantas apa sebabnya? Kita harus cari tahu kenapa Allah puji kita, kenapa Al-Quran tidak dirubah sama Allah ketika kita berbuat maksiat. Tidak lantas Al-Quran berubah kalian menjadi seburuk-buruk umat, tidak. Ketika kita berbuat dosa tidak dirubah Al-Qurannya oleh Allah, masih kita dipuji oleh Allah sebaik-baik Lantas kalau begitu Bapak Ibu, kita cari tahu apa sebabnya. Imam Busiri
Beliau pernah mengatakan, busyra lana ya ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Yang ngantuk saya doain banyak duitnya. Amin. Yang enggak ngantuk saya doain duitnya enggak habis-habis. Amin. Urusan duit aminnya kencang. Maka kata Imam Busiri, busyra lana, beruntunglah kalian nih umat Islam. Ya, terakhir ini. Busyra lana, beruntunglah kalian umat Islam. Kenapa beruntung? Lihat. Kenapa beruntung? Ternyata di dalam Islam minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Ada pondasi yang sangat hebat, pondasi yang sangat kuat, pondasi yang sangat mulia. Nih, ternyata di dalam Islam, kenapa dikatakan kita beruntung di dalam Islam? Karena di dalam Islam ada pondasi yang sangat hebat, pondasi yang sangat kuat, pondasi yang sangat... Ayo foto. Kebanyakan kalau saya lagi ceramah, jadinya pasti lagi nganga. Ayo lagi. Nah. Minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Ternyata di dalam Islam ini ada pondasi yang sangat hebat, pondasi yang sangat kuat. Pondasi ini tidak akan pernah hancur hari kiamat walaupun dunia hancur. Nih, hebatnya. Dunia hancur nih, kita punya pondasi gak akan pernah hancur. Orang barat manapun yang bisa bangun gedung menahan gempa hari kiamat, hancur atau tidak? Jangankan gedung yang hebat, wal jibala arsaha, gunung yang begitu kuat, hari kiamat akan berterbangan seperti kapas dihancurkan oleh Allah. Lautan yang begitu luas, hari kiamat ditumpahkan habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap umat Islam, kok dari belakang? Ayo, boleh baru difoto. Ini dapat dari mana tukang foto? Orang lagi serius juga. Sampai mana tadi? Laut, ya. Laut ditumpahkan sama Allah, semua hancur. Tapi Islam punya pondasi yang sangat hebat, pondasi yang sangat kuat. Lantas pondasi itu apa? Yang sangat kuat, yang tidak akan dihancurkan oleh Allah, sinarnya terang benderang sampai hari kiamat, itu apa? Maka dikatakan Imam Busiri, lama da'allahu da'ina li ta'atihi. Pondasi ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang yang mulia, mengutuskan seorang utusan, mengisra wal mi'rajkan manusia yang paling agung. Beliaulah akramar rusli. Ini bahasanya akramar rusli. Beliaulah semulia-mulia nabi, sehebat-hebat nabi, pimpinan dunia dan akhirat, tidak lain dan tidak bukan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Baru kita dapat gelar akramal umam, baru kita dapat gelar sebaik-baik umat. Nih rahasianya. Jadi kita ini sebaik-baik umat dapat gelar bukan gara-gara ibadah kita, sedekah kita,
Dari zaman Nabi Allah Adam masih banyak yang lebih ibadah dari kita. Enggak bangun dari sejadah tapi tidak mendapat gelar sebaik-baik umat. Yang dapat gelar sebaik-baik umat hanya umat Nabi Muhammad. Jadi kita mendapat gelar sebaik-baik umat adalah karena kita Allah berikan sebaik-baik Nabi, baginda Nabi besar Muhammad. Jadi malu kalau kita selalu berbuat dosa. Malu kalau kita tidak solat. Bikin malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kesempatan ini, ya, dekat lagi insyaallah selalu kita baca walaupun Rajab telah meninggalkan kita. Selalu kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan, karena itu bulan pembakaran dosa. Niatkan ibadah dari sekarang, niatkan mendekatkan diri. Man fataha ala nafsihi baban niyatin hasana fatahallahu alaihi sab'ina baban minat taufik. Orang berniat dengan niat yang satu, niat yang bagus, maka satu niat tersebut Allah bukakan 70 pintu hidayah taufik. Masuk dari mana saja pintu taufik tersebut. Maka niatkan taubat kepada Allah, taubat kepada Allah, taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jadikan momen Isra wal Mi'raj ini lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita. Mari bersama kita menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan kita punya kepala, hadirkan semua kita punya dosa. Insyaallah keluar dari rumah Allah ini dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sebutkan nama Allah, ikuti saya dari hati yang paling dalam. Di rumah jarang kita menyebutkan nama Allah. Kesempatan ini rumah Allah, kita sebutkan namanya yang agung, namanya yang mulia, namanya yang tercinta, namanya yang tersuci, yang hanya berhak mengampunkan kita punya dosa, berhak mengampunkan kita dari punya kesalahan, menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan kita, tundukkan kita punya kepala, sebutkan namanya. Ya Allah, semuanya. Ya Allah, 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 birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau maha melihat, Engkau yang maha mengampuni. Kami yang duduk, yang bersilah di rumah-Mu ya Allah, kami banyak dosa, kami mengakui dosa-dosa kami ya Allah. Maka jangan Kau siksa kami dengan sebab dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, gugurkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan kesalahan kami ya Allah. Maghfiratuka awsa' min dunubina ya Allah. Ampunanmu, kasih sayangmu, rahmatmu lebih besar
besar daripada dosa-dosa kami ya Allah. Maka irhamna, sayangi kami ya Allah, peluklah kami ya Allah, jangan jauhi kami ya Allah, catatkan kami syurga-Mu ya Allah, hapuskan dosa kami ya Allah, masukkan kami ke syurga-Mu ya Allah, matikan kami husnul khatimah ya Allah. Birahmatika ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Kalau bukan dengan ampunan-Mu ya Allah, kami tidak sanggup masuk neraka-Mu ya Allah. Kami tidak kuat memasuki neraka-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup disiksa di neraka-Mu ya Allah. Maka sayangi kami, keluarga kami, sanak saudara kami ya Allah. Undur ilaina ya Allah. Pandanglah dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan di mana tempat wabil khusus di rumah Allah dan mendekati daripada Ramadan, kita ingatkan kedua orang tua kita yang mungkin keduanya sudah meninggal dunia, enggak sempat haji, enggak sempat umroh, bahkan mungkin pernah meninggalkan solat cuma supaya kita tidak kelaparan, cari uang buat kita, cari uang buat didik sekolah kita. Tapi setelah kita dewasa, setelah kita besar, terkadang kita lebih bela istri dari ibu kita, dari ayah kita. Terkadang kita lebih bela suami dari kedua orang tua kita. Bahkan terkadang kita lebih bela anak-anak kita daripada kedua orang tua kita. Maka keduanya terkadang nangis di kamar. Kita tidak tahu dosa kita kepada Allah. Maka berdoa pada malam yang mulia ini, ya Allah, jangan Kau jadikan kami anak yang durhaka. Jangan Kau jadikan kami anak yang durhaka. Maafkan kami ya Allah. Maka kesempatan berkumpul ini, kami ingat jasa orang tua kami, jasa ayah, jasa ibu kami ya Allah. Maka keduanya sudah meninggal dunia. Ya Allah, luaskan kuburan keduanya. Luaskan kuburan keduanya. Sinari kuburan keduanya. Berikan rahmat kuburan keduanya. Berikan nikmat buat keduanya. Ya Allah, kedua orang tua kami sudah susah di dunia, jangan Kau susahkan lagi di akhirat ya Allah. Izinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat buat kedua orang tua kami ya Allah. Dan orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur. Orang tua kita yang masih hidup, yang keduanya sakit, dokter hanya perantara, Allah yang maha menyembuhkan. Mudah-mudahan ya Allah orang tua kami Kau kuatkan imannya. Izinkan orang tua kami dan kami semua berangkat haji ya Allah. Izinkan orang tua kami dan kami semua bisa ziarah makam Nabi ya Allah. Birahmatika ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Gabulkan ya Allah, gabulkan ya Allah. Terimalah ya Allah, terima doa kami ya Allah, ijabahkan doa kami ya Allah. Maka kita akhiri dengan salawat Rasul agar tempat ini bertambah harum dan doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan kepalanya, angkat suaranya, bersolawat bersama semuanya, hadirkan hatinya. Bisolati rajulin ala Muhammadin asabathul maghfirah. Dengan sebab orang salawat kepada Rasul menyebabkan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan semangat. Ya Nabi salam alaika, semuanya. Ya Rasul salam, ya Habib salam. Salawat
ulangi bareng semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib. Maafkan ya Allah, kabulkan ya Allah, terima ya Allah. Tullah terakhir semuanya. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib. Salawat birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sebelum ditutup dengan doa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin yang lain tetap duduk, gak usah salaman, gak apa-apa karena saya lagi keringetan. Ya, mungkin saya mau langsung ke Sekayu sekarang karena udah malam perjalanan, karena ada acara lagi. Mudah-mudahan kita semua diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjang umur, dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma hdina min 'indik wa afid alaina min fadlik wanshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik walbisna libasa afika wa afiatik birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta dibukakan jalan saja. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.